Hai semuanya, perkenalkan saya Fadil dari program studi Business Management BINUS Online. Di video ini, saya akan membahas apa saja strategi marketing yang efektif untuk setiap generasi. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua bisnis sudah menggunakan media digital untuk memasarkan produknya. Kita melihat iklan setiap hari, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, bahkan email. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ada iklan yang langsung menarik perhatian kita, sementara ada juga yang langsung kita skip? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena setiap orang memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda. Cara sebuah brand berkomunikasi dengan Gen Z tentu berbeda dengan cara mereka berkomunikasi kepada baby boomers. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mempelajari apa itu konten marketing, bagaimana perilaku setiap generasi sebagai konsumen, dan bagaimana perusahaan bisa menyusun strategi konten marketing yang lebih efektif berdasarkan target konsumennya. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada video ini. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan teman-teman mampu memahami apa itu konten marketing, mengenali karakteristik dari setiap generasi, memahami bagaimana perilaku konsumen berbeda pada masing-masing generasi, dan yang paling penting, mampu menentukan strategi konten marketing yang sesuai dengan target pasar. Karena dalam dunia marketing, membuat konten yang bagus saja sebenarnya belum cukup. Konten tersebut harus sampai kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan melalui platform yang tepat. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konten marketing? Menurut Content Marketing Institute, konten marketing adalah sebuah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai, relevan, dan konsisten, dengan tujuan menarik perhatian target audiens dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Artinya, konten marketing bukan sekedar membuat iklan untuk menjual produk. Sebaliknya, perusahaan memberikan informasi yang bermanfaat, menghibur, atau menginspirasi sehingga konsumen merasa mendapatkan nilai dari konten tersebut. Misalnya seperti video tutorial di YouTube, postingan edukasi di Instagram, artikel di blog perusahaan, podcast, atau email newsletter. Kenapa strategi ini penting? Karena menurut Kotler dan Keller, konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli pengalaman dan hubungan dengan sebuah brand. Semakin sering sebuah brand memberikan konten yang bermanfaat, maka semakin besar kemungkinan konsumen akan mempercayai brand tersebut. Kepercayaan inilah yang nantinya akan berubah menjadi loyalitas pelanggan. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan generasi. Kenapa ini penting? Karena setiap generasi tumbuh di lingkungan dan perkembangan teknologi yang berbeda. Akibatnya, cara mereka mencari informasi dan membuat keputusan pembelian juga berbeda. Generasi pertama adalah baby boomers, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Mereka cenderung menghargai kualitas produk, pelayanan yang baik, dan reputasi perusahaan. Kemudian ada generasi X. Generasi ini lebih kritis ketika ingin membeli sesuatu. Biasanya, mereka akan membandingkan beberapa produk terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Lalu ada millennials. Generasi ini sudah sangat dekat dengan internet dan media sosial. Sebelum membeli produk, mereka biasanya membaca review, melihat rating, atau mencari rekomendasi dari influencer. Sedangkan generasi Z merupakan generasi yang sejak kecil sudah hidup bersama smartphone. Mereka lebih menyukai video pendek seperti TikTok atau Instagram Reels. Selain itu, mereka juga lebih menyukai konten yang terasa autentik dibandingkan iklan yang terlalu formal. Nah, setelah mengenal masing-masing generasi, sekarang kita lihat bagaimana perilaku mereka sebagai konsumen. Menurut Kotler dan Keller, consumer behavior adalah proses ketika seorang mencari informasi, memilih, membeli, menggunakan, hingga mengevaluasi suatu produk atau jasa.
Meskipun semua orang membeli barang, proses pengambilan keputusannya bisa sangat berbeda. Baby boomers biasanya lebih memperhatikan kualitas produk dan reputasi perusahaan. Generasi X cenderung membaca review dan membandingkan berbagai pilihan. Millennials lebih percaya pengalaman orang lain, terutama review online dan influencer. Sedangkan generasi Z lebih mudah tertarik kepada konten yang kreatif, singkat, dan menghibur. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Marketing juga menunjukkan bahwa media digital memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian, khususnya pada millennials dan generasi Z. Artinya, perusahaan perlu memahami bagaimana setiap generasi mengkonsumsi informasi sebelum menentukan strategi marketing mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih strategi konten marketing yang tepat untuk setiap generasi? Untuk baby boomers, perusahaan sebaiknya menggunakan email marketing, artikel edukatif, Facebook, atau testimoni pelanggan. Karena mereka lebih menyukai informasi yang lengkap dan terpercaya. Untuk generasi X, strategi yang efektif adalah blog, website perusahaan, video edukasi, dan review produk. Mereka biasanya ingin memperoleh informasi sebanyak mungkin sebelum membeli. Berbeda dengan millennials, generasi ini lebih tertarik pada storytelling. Mereka ingin mengetahui cerita di balik sebuah brand. Karena itu, Instagram, YouTube, podcast, dan influencer marketing menjadi media yang sangat efektif. Sementara itu, untuk generasi Z, perusahaan perlu membuat konten yang cepat, kreatif, dan interaktif. Misalnya melalui TikTok, Instagram Reels, challenge, meme, atau konten yang dibuat oleh pengguna atau user-generated content. Jadi, satu strategi belum tentu berhasil untuk semua generasi. Perusahaan harus menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan karakteristik target konsumennya. Sekarang kita lihat beberapa contoh perusahaan yang berhasil menerapkan konten marketing. Yang pertama adalah Nike. Nike jarang sekali langsung mengatakan, "Ayo beli sepatu kami." Sebaliknya, mereka sering menceritakan kisah inspiratif para atlet. Melalui cerita tersebut, Nike berhasil membangun hubungan emosional dengan konsumennya. Contoh kedua adalah Apple. Apple menggunakan desain yang sederhana, visual yang bersih, dan pesan yang singkat. Strategi ini membuat produknya terlihat premium dan mudah dikenali. Dari materi yang sudah kita bahas, ada beberapa poin yang penting yang bisa kita ingat. Pertama, konten marketing bukan hanya tentang membuat konten yang menarik. Yang lebih penting adalah membuat konten yang relevan dengan kebutuhan target audiens. Kedua, setiap generasi memiliki perilaku konsumen yang berbeda. Karena itu, strategi marketing juga harus disesuaikan. Ketiga, pemilihan platform digital sangat menentukan keberhasilan sebuah kampanye marketing. Dan yang terakhir, tujuan utama konten marketing bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa memahami perbedaan generasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam konten marketing. Perusahaan yang memahami karakteristik konsumennya akan lebih mudah membuat konten yang relevan, memilih platform yang tepat, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Di era digital saat ini, kemampuan untuk menyesuaikan strategi konten marketing berdasarkan perilaku konsumen menjadi salah satu kompetensi penting bagi seorang marketer atau seorang business manager. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat membantu semua memahami bagaimana perbedaan generasi memengaruhi strategi konten marketing. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa.